Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya Allah kami bisa merealisasikan tugas kelompok kami ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Deni Triana STMM sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Anggita Larasati, Deka Putri Lestari, dan saya sendiri Vina Lingga Virgita sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Roti Gembong Gede. Roti Gembong Gede adalah perusahaan kuliner yang memiliki 170 lebih cabang di berbagai kota di Indonesia dan pastinya akan terus berkembang. Roti Gembong Gede ini sangat populer sejak lama. Tekstur dan rasa roti gembong gede mirip dengan roti sobek, tetapi rasanya yang lembut dan selai yang membedakannya dari roti sobek. Sekarang roti gembong gede tidak hanya menjual roti gembong saja, tetapi dia juga menjual sponde dan gembong mini dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 6.000. Tergantung dengan selai yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana aspek legal, peluang pasar dan pemasaran bisnis pada usaha roti gembong gede. Yang kedua ada bagaimana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bisnis pada roti gembong gede. Dan yang ketiga yaitu bagaimana teknis dan teknologi roti, aspek finansial pada usaha roti gembong gede. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui aspek legal, peluang pasar, dan pemasaran bisnis pada usaha roti gembong gede. Yang kedua untuk mengetahui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis pada roti gembong gede. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui aspek teknis dan teknologi, aspek finansial pada usaha roti gembong gede. Baik, di sini ada aspek legal dan bisnis. Untuk identitas perusahaannya yaitu nama perusahaannya itu PT Gede Margo Gandum. Merek dagangnya Roti Gembong Gede Cabang Karawang. Jenis usahanya toko roti. Kegiatan usahanya yaitu tentu memproduksi dan memperjualbelikan roti gembong gede. Alamatnya di Jalan Kertabumi nomor 56 Karawang Kulon, Karawang, Jawa Barat. Untuk nama pemiliknya yaitu Pak Muhammad Ilham Rozak. Nah, di sini ada logo dari Roti Gembong Gede. Kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungin dan email dari toko Roti Gembong Gede. Kemudian ada aspek legalnya. Untuk nama perusahaannya Roti Gembong Gede. Bentuk usahanya yaitu franchise. Permodalan, modal dasarnya itu sekitar 525 juta. Ada surat izin tempat usaha dan ada tanda daftar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan peluang bisnis. Roti Gembong Gede adalah bisnis kolaboratif yang awalnya hanya ada di Yogyakarta, namun sekarang cabangnya mencakup sampai Karawang. Cabang Karawang Roti Gembong Gede berlokasi di Jalan Kertabumi Karawang. Lokasi ini sangat strategis, dekat dengan Rumah Sakit Jakarta, supermarket, dan mudah dijangkau. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan target pasar. Selain itu juga, lokasi tersebut penuh orang dari pagi hingga malam yang membuatnya cocok untuk bisnis, terutama bisnis roti gembong gede yang harus selesai dalam satu hari. Dalam suatu bisnis, elemen pasar dan pemasaran adalah yang paling penting. Sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan baik, aspek pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan yang ada. Karena banyaknya persaingan terjadi di pasar, studi elemen pemasaran diperlukan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat merugikan bisnis-bisnis akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan posisi pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial dan ekonomi.
Perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan dari pasar lokal, tetapi juga di luar daerah dan semakin berkembang. Apalagi jika didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu, serta tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi dari masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan menyoroti pentingnya menjalankan bisnis secara berkelanjutan, di mana operasional perusahaan tidak merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Bisnis dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Kesimpulan harus mencakup evaluasi dampak ini dan mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya udara dan air, rencana bisnis diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Seperti telah disinggung pada bagian-bagian depan bahwa aspek lingkungan hidup perlu juga dianalisis kelayakannya, di mana analisis lingkungan hidup yang akan dijelaskan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan, atau biasa yang disebut AMDAL. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah, tetapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas, maka manusia itu tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Berikut adalah beberapa aspek lingkungan fisik yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis, di antaranya lokasi geografis, infrastruktur, ketersediaan sumber daya alam, potensi bencana alam, regulasi lingkungan, pengelolaan limbah, ketersediaan air dan energi, pemanfaatan teknologi hijau. Kemudian ada perubahan iklim dan ketergantungan pada ekosistem lokal. Dengan menyimpulkan aspek lingkungan secara komprehensif, bisnis dapat mengkomunikasikan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kesimpulan ini juga membantu mendemonstrasikan kepada pemangku kepentingan bahwa bisnis tersebut memahami merespon tantangan lingkungan. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknik, yaitu pemilihan lokasi, kemudian ada tata letak dan prasarana, ada peralatan dan perlengkapan, serta kelengkapan administrasi dan manajemen proyek, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian ada aspek teknologi. Dalam proses produksi roti diperlukan berbagai mesin dan peralatan seperti spiral mixer, stainless table, dough sitter, kabinet final prover, kemudian ada electric fryer set, dan showcase. Sistem mesin kasir yang digunakan untuk transaksi keuangan sudah menggunakan teknologi modern, yakni menggunakan sistem Android yang berintegrasi dengan GoKasir dan Gojek. Untuk kemitraan cabang Karawang, promosi yang digunakan yaitu dengan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau sebagainya. Promosi tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penyebaran pamflet atau brosur. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk studi kelayakan suatu usaha karena merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk menilai keberhasilan proyek secara keseluruhan. Untuk fungsi manajemennya, yang pertama ada perencanaan, yaitu planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, sebelum usaha yang dijalankan dan diaplikasikan secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang agar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program kerja, baik secara universal maupun per unit kerja. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu organizing. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit.
Pada biasanya setelah perencanaan kegiatan usaha, maka tahap pembagian program kerja sangat diperlukan untuk memudahkan pekerja dan memudahkan penempatan pada setiap unit harus tepat sesuai dengan skill dan kemampuan karyawan agar pelaksanaannya bisa sesuai yang diharapkan perusahaan. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang telah terencana telah dicatat oleh seluruh unit seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan oleh proyek tadi dapat terselesaikan sesuai dengan target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Sebelum menentukan manajemen pembangunan proyek, yaitu harus menentukan dengan perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran atau bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Kemudian ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urusan yang sudah diatur. Kemudian ada pengawasan. Mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah satu hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan tenaga kerja SDM. Yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian di sini ada struktur organisasi yang dimana bagian paling atas ditempati oleh pemilik, kemudian ke bawahnya oleh kepala toko dan seterusnya oleh baker, kemudian ada baker lagi dan kasir dan pramuniaga. Pemilik usaha yaitu dengan uraian kerjanya mengembangkan dan merancang strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek, kemudian menetapkan visi dan misi perusahaan, memantau arus kas dan menganalisis laporan keuangan, serta mengembangkan budaya kerja yang positif dan produktif, mengarahkan strategi pemasaran dan penjualan, serta berkomunikasi dengan departemen internal untuk memastikan kelancaran proses usahanya. Kemudian ada kepala toko yaitu bertanggung jawab atas operasional harian toko roti dan mengawasi pemimpin produksi dan penataan produk roti, menyusun jadwal kerja karyawan dan memastikan ketersediaan stok, serta bertanggung jawab atas operasional harian toko tersebut. Kemudian ada baker yaitu mengukur dan mencampur bahan-bahan sesuai dengan resep yang ditentukan, memastikan kualitas dan kesegaran bahan baku yang digunakan, dan mengukur dan mencampur bahan-bahan sesuai dengan resep yang ditentukan. Kemudian ada kasir yaitu menerima pembayaran dari pelanggan dan menggunakan berbagai pembayaran seperti uang tunai, kartu kredit, atau aplikasi pembayaran digital, serta menghitung dengan tepat jumlah uang yang diterima dari pelanggan dan mencetak atau mengeluarkan struk dari kwitansi transaksi untuk pelanggan dan menanggapi pertanyaan pelanggan terkait harga produk atau transaksi, mengelola uang tunai di kas dan memastikan ketersediaan uang kembali yang cukup. Kemudian ada pramuniaga yaitu memberikan sambutan ramah kepada pelanggan yang masuk, menjaga penampilan dan tata letak produk roti agar terlihat menarik, mengatur display agar produk mudah diakses dan menarik perhatian pelanggan, dan menjaga kebersihan area toko termasuk display meja kasir dan area penyajian. Kemudian di sini ada aspek finansial. Yang pertama ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerjanya 6. Kemudian modal kerja per tahunnya 525 juta dengan total investasi 834.860 juta dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan 1.359.860 juta. Kemudian jumlah dalam setahunnya itu 12 bulan dan
modal kerja dalam per tahun dengan asumsi bulan yaitu 2 bulan. Kemudian yang selanjutnya ada cash flow atau laporan arus kas, adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau cash flow, cash inflow, dan pengeluaran cash outflow sehingga menghasilkan analisis keuangan baik apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Tujuan utama adanya pencatatan cash flow adalah guna mendokumentasikan apa saja transaksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan dan dari mana saja perusahaan mendapatkan pemasukan. Contohnya berikut ini jumlah arus kas bersih pada usaha roti gembong yaitu senilai 1.901.304.398. Kemudian ada payback period, adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment, artinya kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan memakai proceeds atau aliran kas neto alias net cash flow. Untuk payback period pada roti gembong ini yaitu dengan 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya ada net present value, adalah hasil hitungan yang menyatakan nilai investasi saat ini dari arus kas di masa mendatang dengan melibatkan tingkat diskonto yang tepat. Untuk di sini roti gembong dapat dikatakan layak karena jika NPV lebih besar dari modal, dengan modal 525 juta dengan total 6.230.219.371, maka roti gembong dapat dikatakan layak karena nilai NPV lebih besar daripada modal. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Indeks profitabilitas adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value atau nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Pada roti gembong ini untuk PI-nya 11,4, maka jika PI lebih besar dari modal, maka usaha tersebut dikatakan layak. Jika PI lebih kecil daripada modal, maka usaha tersebut tidak layak. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, bisnis roti gembong telah berhasil memenuhi persyaratan legalitas dengan perolehan surat izin tempat usaha situ dan tanda daftar perusahaan, menunjukkan keberlangsungan operasional yang sah. Dari sisi sosial dan ekonomi, bisnis ini memberikan dampak positif dengan menyediakan produk yang diinginkan masyarakat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Meskipun memberikan dampak positif, perusahaan juga sadar akan dampak lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatifnya melalui tindakan yang bertanggung jawab. Kemudian dalam hal teknis dan teknologi, roti gembong telah mengoptimalkan lokasi dan memanfaatkan media sosial serta transaksi digital untuk menciptakan keuntungan finansial dan operasional. Untuk memenuhi kriteria studi kelayakan bisnis ini diakui sebagai model yang berhasil dalam membuka dan mengelola usaha roti secara holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah gambar dokumentasi pada usaha roti gembong gede yang berada di Jalan Kertabumi, Karawang. Dan selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.